Semua orang sukses memiliki karakter untuk terus belajar, memperluas wawasan, serta berpikiran terbuka. Di program Unlock with Billy Boon telah hadir narasumber-narasumber yang menginspirasi, membuka, dan mengunlock pemikiran kita semua. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang dunia perbasketan nasional dan kebangkitan merek artisan Indonesia. Selamat terinspirasi. Selamat malam semuanya, welcome di Unlock with me Billy Boon. Seperti biasa, kita akan kedatangan dua orang narasumber yang akan berbagi dan mengunlock pemikiran kita semua. Tapi sebelum saya memperkenalkan siapa aja mereka, saya pengen ngingetin dulu untuk teman-teman semua ke Instagram saya @billyboonyot. Kemudian cari postingan pada malam hari ini. Kemudian di kolom komentarnya nanti catat apa aja yang kalian dapetin, apa aja yang kalian pelajarin, apa aja yang kalian sukain dari yang disampaikan oleh kedua narasumber pada malam hari ini. Nanti yang beruntung bisa dapetin 2 buah kacamata persembahan dari Optic Says dan juga 2 buah buku saya yang on top updated dan juga buku Why. Without any further ado, please welcome Mas Arto. Selamat malam, nama saya Arto Biantoro. Saya seorang brand aktivis. Saya lahir dari satu keluarga seniman. Ayah saya seorang seniman nasionalis dan saya dididik oleh beliau untuk menjadi nasionalis. Pada suatu ketika dalam masa kehidupannya, beliau menantang saya untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia. Dan tahun 2006, saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman saya, lalu menjadi seorang brand aktivis. Meninggalkan pekerjaan saya yang sudah begitu serunya, dan akhirnya saya ingin berbakti kepada dunia kewirausahaan dan usaha kecil dan menengah. Dalam perjalanannya, saya berkeliling Indonesia menggunakan sepeda motor. Dan saya bertemu dengan banyak sosok-sosok luar biasa yang memberikan saya inspirasi tentang kekuatan usaha kecil menengah di Indonesia. Bukan hanya itu, saya juga bertemu dengan sosok-sosok brand aktivis lainnya yang melakukan begitu banyak kebaikan dan niat-niat untuk mengembangkan brand-brand lokal di Indonesia. Kami bersama-sama bekerja sama dan melihat secara langsung bagaimana pelaku usaha di Indonesia terus tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang kita kenal sekarang. Dan hari ini adalah eranya. Tahun depan kita akan menyongsong sebuah era baru dan ini adalah era kita. Bayangkan teman-teman, kalau kita kembali tahun 2010, maka apa yang terjadi hari ini tidak bisa seperti apa yang terjadi pada saat itu. Saat itu untuk menjadi wirausaha masih sangat susah sekali. Akses kepada retail, akses kepada proses untuk dikenal lebih banyak ke publik, masuk ke televisi, bahkan memiliki sebuah produk menjadi sangat sulit sekali. Tapi setelah tahun 2010 ketika digital platform dan digitalisasi terus bertambah dan terus bertumbuh, kita melihat peluang-peluang ini bisa dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Kita melihat bagaimana media platform pada saat itu, Instagram pada bulan Juli lahir di tahun 2010 dan memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk bisa mengkomunikasikan apa yang ingin mereka sampaikan. Kita juga melihat begitu banyak model-model pembiayaan digital, kita melihat e-commerce, tumbuhnya toko-toko online, dan kita juga melihat model-model yang kreatif seperti coworking space misalnya, yang pada zaman dulu membutuhkan uang jutaan untuk kita bisa menjadi seorang wirausaha, karena kita harus menyewa ruko atau kantor yang memang diharuskan. Tapi hari ini dengan modal Rp150.000 kita sudah bisa ada di sentra-sentra pengembangan bisnis di kota kita masing-masing dan menjadi bagian dari sebuah ekosistem. Nah, yang menarik sebenarnya pertumbuhan ini menjadi semakin cepat sekali. Instagram dalam 10 tahun telah mengupload lebih dari 50 miliar foto dan video. Di Indonesia saja sudah 62 juta pengguna yang menggunakan Instagram dan lebih dari 171 juta orang menggunakan Facebook. Ini memberikan peluang kepada banyak orang. Kewirausahaan menjadi sebuah isu yang menarik dan seksi karena semua orang kini bisa menjadi wirausaha. Dunia telah berubah. Kalau kita melihat jumlah pertumbuhan wirausaha akhir-akhir ini, kita bisa mengukurnya dalam bentuk unit. Dan pada hari ini kita sudah punya lebih dari 60 juta unit usaha dan akan terus bertumbuh di tahun 2022. Nah, unit usaha ini tentu saja kemudian semakin pintar, semakin canggih, semakin mengerti karena begitu banyak informasi yang mereka bisa pelajari baik dari Instagram, baik dari YouTube dan platform-platform lainnya.
Dan ini membuat semua orang kini hadir dalam sebuah situasi di mana mereka harus hidup dengan brand. Suka tidak suka, kita hidup di dunia brand. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita bersentuhan dengan brand. Odol yang kita pakai, sabun yang kita gunakan, baju yang kita pakai, motor yang kita gunakan ke kantor atau sekolah, semua adalah bagian-bagian dari brand-brand yang kemudian mengubah pola pikir kita. Konsep branding menjadi semakin dibutuhkan di era sekarang. Pertumbuhan brand terus bertambah dan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 lebih dari 80.000 pendaftaran merek baru yang akhirnya didaftarkan di Kementerian Haki. Dan ini memberikan respon atau sinyal bahwa pertumbuhan UMKM Indonesia terus meningkat. Nah, saya mencoba mengkonfirmasi ini dalam perjalanan saya ke berbagai daerah, bertemu dengan sosok-sosok lokal, para UMKM, para ahli di pemerintahan, dan teman-teman para akademisi untuk melihat apakah kemudian UMKM kita terus bertumbuh. Satu hal yang menarik yang kami temukan dalam perjalanan kami adalah bagaimana pemilik usaha atau pemilik brand memiliki 3 jenis karakter yang sangat menarik sekali. Yang pertama saya sebutnya sebagai seorang universe. Universe ini adalah tipe sosok-sosok yang ingin membesarkan usahanya. Ada di mana-mana, scale up bahasanya. Dan ini adalah hal yang menarik. Yang kedua adalah sosok yang disebut dengan comfort plus. Comfort plus itu adalah sosok-sosok yang sudah nyaman dengan dirinya, happy, cukup, dan kemudian kalau ada kesempatan untuk membesar atau ada proses untuk bekerja sama, maka mereka akan melakukannya. Tapi kalau tidak, mereka cukup dengan kondisinya. Dan satu lagi adalah jenis entrepreneur atau pemilik brand yang berbeda. Artisan bekerja dalam skala-skala kecil yang bisa jadi sangat berbeda sekali cara prosesnya dengan kedua jenis entrepreneur tadi. Tapi bukan berarti kalau kita artisan, maka kita hanya bisa menjadi artisan. Dalam perjalanannya, saya juga melihat begitu banyak artisan yang kemudian menjadi comfort plus atau kemudian comfort plus menjadi universe dan bisa saling silang. Bagi saya artisan brand adalah sebuah sudut pandang baru dalam kewirausahaan di Indonesia. Artisan pada dasarnya adalah sebuah brand yang produksinya dibuat atau dilakukan dengan menggunakan sebagian atau keseluruhannya dengan tangan. Dan kita di Indonesia memiliki karakter itu. Nah, para artisan ini memiliki 4 karakter yang sangat-sangat berbeda dari yang lainnya. Pertama, mereka bersifat komunal. Mereka punya komunitas, berkumpul, dan memiliki ketergantungan satu sama yang lain. Yang kedua, umumnya para artisan ini adalah sosok-sosok yang sangat menjunjung tinggi kualitas. Mereka selalu menjaga kualitasnya pada titik terbaik. Kalau mereka hanya bisa memproduksi 15, maka mereka hanya memproduksi 15 pada hari itu. Mereka tidak ingin memiliki kualitas yang di bawah rata-rata. Yang ketiga yang menarik juga adalah banyak dari artisan ini sebenarnya memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar hanya mendapatkan finansial. Umumnya para artisan-artisan ini mereka memiliki isu-isu sosial yang ingin mereka selesaikan dalam masyarakat. Ini membuat mereka menjadi lebih percaya diri dan pada akhirnya menjadi sosok yang menggerakkan kewirausahaan di daerah di mana mereka tinggal. Kita bisa melihat begitu banyak di Indonesia para artisan-artisan yang kemudian menjadi tolak ukur dan tolak dorong bagi para entrepreneur dan kewirausahaan di seluruh daerahnya, dan ini memberikan signal yang baik bagi kita. Dan saya ingin sekali teman-teman juga bisa berpikir seperti mereka dan syukur-syukur kita bisa bergerak bersama. Total ekspor kita dari tahun 2020 dan 2021 memang masih sangat kecil, sekitar 1,4 triliun rupiah di tahun 2020 dan sekarang di 1,2 triliun rupiah. Tapi kalau kita bicara artisan, biasanya terdiri dari 3 kategori ini ya, food, fashion, and craft. Dan ini adalah area yang sebenarnya bisa menjadi sebuah titik fokus bagaimana teman-teman entrepreneur bisa bekerja sama untuk menjadi seorang artisan. Di luar negeri, konsep artisan begitu berkembang. Dengan dukungan teknologi dan platform-platform, hari ini kita bisa mengirim produk-produk artisan ke berbagai titik di seluruh dunia hanya dalam ukuran-ukuran kecil, tanpa harus menggunakan kontainer. Bayangkan kalau satu desa kemudian bergerak, memiliki klien-klien dari luar negeri, bisa jadi potensi ekspor kita bisa terus bertambah karena para artisan ini. Bagaimana menjadi artisan? Menarik sekali karena menjadi artisan kini kita sudah bisa mempelajari beberapa tanda-tandanya. Yang pertama adalah kita harus sadar dulu bahwa sebagai artisan kita adalah sosok yang berbeda. Artisan adalah orang-orang yang melihat sesuatu dengan
dasar-dasar pemberdayaan, semangat kewirausahaan, dan juga bagaimana membantu orang lain untuk lebih maju. Perserikatan Bangsa-Bangsa di awal tahun 2015-2016 meluncurkan apa yang disebut dengan SDG, yang disingkat dengan Sustainable Development Goal. Ada 17 permasalahan di dunia yang bisa dilakukan dan diselamatkan oleh kita semua. Artisan adalah salah satu sosok yang fokus kepada isu-isu ini. 17 SDG ini macam-macam. Soal kemiskinan, soal kesetaraan gender, lingkungan, soal desa, dan begitu banyak hal lain yang sebenarnya menjadi titik di mana kita bisa masuk ke dalam isu ini sebagai seorang artisan. Nah, saya rasa itu angle yang menarik apabila kita akan menjadi artisan, kita bisa memilih titik-titik itu. Nah, yang terakhir adalah kita juga harus sadar bahwa kita harus membangunnya secara komunal. Maka di luar sana begitu banyak komunitas-komunitas artisan yang bisa menjadi kunci bagaimana membangun brand semakin kuat. Saya percaya bahwa brand-brand yang akan sukses di masa depan adalah brand yang peduli dengan orang lain dan bukan pada dirinya sendiri. Terima kasih. Ini artisan kena hantam gila-gilaan nih? Atau mereka survive? Sama seperti kewirausahaan yang lain, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Artisan ini punya daya resilience ya, rasa daya juang, daya tahan yang jauh lebih tinggi daripada Yang hanya memikirkan profit. Thank you so much. Sama-sama. Udah Thank you banget. datang ke sini. Kan udah sering banget nih ada Iya. pembahasan mengenai UMKM kan. Iya, ya. Tapi sekarang ini yang menarik adalah kita mau ngambil angle artisan. Ya. Tapi sebelum kita bahas artisan, ini kenapa pakai sarung? Nah, ini contohnya nih. Ini contoh artisan. Jadi ini adalah batik, namanya batik pegon. Kebetulan kita lagi bikin kolaborasi dengan satu brand lokal lain namanya Kain ya. Dan mereka kerjasama bikin satu model di mana di balik batik pegon itu isinya para anak-anak disabilitas yang berkarya. Di desa mana ini maksudnya dari Ini di Kebumen. Kebumen. Nah, ini di Oke. Kebumen. Jadi kebetulan kita mau join kerjasama dan gitu tuh, komunitas-komunitas gitu. Ketemu dengan ini, ketemu sama ini ya. Lalu mereka bikin karya bergerak bareng. Banyak orang yang bilang UMKM jangan stay jadi UMKM dong. Ya. Harus berpikir besar dong. Suatu hari hopefully bisa jadi korporasi. Which is Ya. yang tadi dibahas ada Universe ya. Universe, Comfort Plus, dan Artisan. Gitu. Ya. Nah berarti kalau dari pembahasannya Mas Harto barusan nggak ada yang salah dong. Itu kan pilihan nih. Betul. Pertama nggak mungkin semuanya besar semua. Ya Oke. kan? Semuanya jadi korporasi tadi. Itu nggak Ya. mungkin banget. Kalau tadi ada angkanya sekitar 60 juta unit usaha misalnya, nggak mungkin 60 jutanya semua scale up. Sure. Sebenarnya kita bisa bertahan saja menjadi seorang wirausaha, punya gaji, ngebiayain 2-3 orang karyawan. Kita sudah menjadi solusi buat pemerintah, ya kan? Ya. Artinya lapangan pekerjaan udah bisa diserap. Maunya berkembang. Kalau nggak berkembang, mereka tetap adalah orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang ada di sekitar dengan menjadi pengusaha. Nah, karena teknologi juga semakin canggih, artisan ini juga kadang-kadang konsepnya bukan harus selalu kecil. Banyak teman-teman artisan yang juga berpikir bagaimana saya bisa berdampak lebih banyak orang, lalu dia ingin menjadi universe. Jadi kombinasinya bisa hybrid antara universe dengan artisan. Ya sementara dulu kebayangnya kalau artisan ya udah punya satu toko ya udah di satu toko itu doang. Kalau sekarang karena ada teknologi tadi ya bisa ekspor juga, bisa Ya, kemana-mana gitu. Ya, Jadi ya. artisan ini bukan lagi ngelihat dari besaran bisnisnya doang dong ya. Betul. Sebenarnya yang menarik, artisan ini adalah salah satu solusi untuk UMKM keluar dari garis kemiskinan. Dalam arti begini, artisan itu biasanya nilai jualnya itu tinggi sekali karena dibuat pakai tangan limited karena dipakai tangan tadi. Jadi harganya nggak bisa seperti komoditi yang kalau bisa dinaikin paling 2 kali lipat. Artisan itu kalau kita kelola benar, harganya bisa berlipat-lipat karena narasinya, ceritanya, finishingnya, quality-nya, dan lain-lain. Nah,
ini sebenarnya memberikan ruang untuk margin ya, profitnya kan jadi lebih gede gitu. Nah, kalau kita sekarang sebagai seorang artisan punya klien pembeli dari luar negeri, kita kirim satuan pun meskipun biaya pengirimannya mahal, tetap masih bisa nutup karena dia artisan. Kan tadi salah satu artisan itu dari food, fashion dan Fashion, kemudian craft. kriya kan, Kriya, betul. craft kan. Ya. Nah, banyak loh toko-toko di Amerika, di luar negeri sana yang ternyata kriyanya itu dari kita. Betul, betul. Meja kayu, Betul. sebuah kabinet itu yang dari kita dan harganya gila men, ribuan dolar gitu loh, ribuan dolar ditulis dari Indonesia dan seterusnya, dan apalagi barang-barangnya ditulis handmade Ya. gitu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa di luar sana begitu menghargai handmade, begitu menghargai ya tadi brand artisan, tapi sementara kalau di kita kok kayaknya masyarakat kita handmade itu bukan sesuatu nilai lebih. Jadi yang ya lo kan produksinya nggak pakai pabrik, nggak segala macam, kenapa jualnya harus mahal sih? Gimana caranya edukasinya? Sekarang generasi yang lebih muda ya, milenial, bahkan generasi Z sekalipun, mereka sudah bisa melihat value-value itu yang sebenarnya ada narasi di balik itu, ada kualitas yang keren, dan biasanya karena ada satu kebanggaan bahwa ini rare. Ini hal yang wajar sih sebenarnya. Pertama, kalau melihat bagaimana sudut pandang orang-orang Indonesia terhadap produk-produk artisannya. Tapi yang menarik bukan cuma sampai di titik artisannya, Bill, tapi menarik adalah mereka sudah mulai mikirin soal brand. Artinya barang-barang itu kemudian dikasih narasi, punya nama, dikasih value, dikasih ada cerita-ceritanya yang bisa ningkatin emosional terhadap brand tersebut ya. Ya, dan seperti Yot ada purpose-nya gitu untuk bikin produk itu, karena tujuannya bagaimana desanya bisa lebih baik, bagaimana tujuannya. Nah, itu yang ngedrive membuat value dari artisan ini bukan lagi sebagai sebuah produk, tapi sebagai sebuah brand. Arto Biantoro dikenal sebagai brand aktivis. Jadi ketika sebagai brand aktivis ngelihat perkembangan artisan di Indonesia ini sekarang sudah seperti apa, masih kurang banyakkah, dan biasanya tuh apa yang di-sharing oleh seorang Arto ke mereka? Mereka harus gimana dan seterusnya. Kami punya para aktivis-aktivis brand yang ada di seluruh Indonesia. Goalnya 1-2 tahun ke depan, mereka bisa submit data-data dari brand-brand artisan mereka di kota mereka masing-masing. Gitu ya. Dalam skala nasional kita juga melihat bangkitnya lokalitas-lokalitas. Beberapa inisiatif-inisiatif lokal seperti misalnya Mas Handoko yang membuat inisiatif seperti M-Block dan lain-lain. Itu juga bentuk-bentuk bagaimana brand-brand aktivis kemudian terserap dalam konsep-konsep placemaking yang sekarang juga happening. Nah, jadi memang masih terlalu dini untuk melihat, tapi trennya menuju ke sana. Kelahiran brand-brand artisan kita yang kemudian masuk ke kancah internasional. Baru saja kemarin ngobrol sama satu sosok namanya Dina Eski Fatimah, ya, adalah sosok yang membawa brand-brand kita ikut ke New York gitu ya. New York Fashion Festival, dia kasih tahu gitu, wah semakin banyak Mas brand-brand artisan yang sekarang sudah mau melihat ini sebagai ruang. Ketika ketemu mereka, brand artisan, itu apa yang Mas Arto sampaikan ke mereka? Macam-macam ya, artisan itu juga bisa berarti barang, tapi juga bisa jasa ya, jasa-jasa artisan, destinasi yang skalanya spesifik, mungkin kita bisa sebut juga artisan. Sekarang tantangannya adalah mengkonek ekosistem. Artisan ini sudah ada komunitas-komunitasnya, tapi PR terbesarnya bagaimana mengkonek ekosistem ini menjadi sebuah model ekonomi, bukan lagi model bisnis ya, model ekonomi yang bisa saling mendukung. Nah, karena artisan, jadi kadang-kadang dan negara kita negara kepulauan, komunikasi antar artisan juga masih sangat jarang sekali gitu. Ini yang perlu kita dorong, dan ini perlu orang-orang yang independen, karena untuk mendorong ini perlu inisiator-inisiator, dan ketika itu terjadi memperkenalkan itu kepada lingkaran yang lebih besar, maka artisan itu akan terbawa sekalian gitu. Karena sekali lagi entrepreneur itu kan nggak bisa mengerjakan semuanya sendiri, konsep dasarnya aja lah gitu. Betul. Makanya kita perlu partner-partner dari perbankan, fokus di sana mengembangkan ekosistem, mau menjahit model-model itu. Ini jahitan-jahitan lepas sekarang yang tinggal kita cek jadi gitu. Ya. Karena berarti kalau kita ngomongin ngebantuin UMKM, ada kalanya memang kita ngebantuin mereka-mereka yang mungkin di Comfort Plus dan Universe ini untuk bagaimana scale up. Jadi kita ajarin segala macam ya kan, financialnya, scaling up-nya, production-nya, distribusi segala macam. Tapi kalau memang buat
entrepreneur yang memilih menjadi pengusaha atau artisan, ya kita nggak usah maksain mereka untuk bisa seperti Comfort Plus dan Universe kan. Betul, Tapi betul. kita bantuin mereka untuk yaitu mengkonek ekosistem kan. Betul. Jadi kalau kita udah sering ketemu nih ya, biasanya saya lakukannya begini, Bill. Ketemu dulu saya nge-scan dulu nih. Ini tipenya Universe, ini tipenya Oke. Comfort Plus. Kalau nggak nyambung ngobrolnya. Iya, iya, iya. Duduk gini kita nggak nyambung, gitu kan. Oh ini artisan. Maka dalam proses scaling up, kita juga bisa mendefinisikan scale up itu. Mungkin bagi Universe, scaling up itu adalah revenue. Tapi bagi artisan, scaling up itu bisa jadi impact. Last question. Ya. Pandemi. Ini artisan kena hantam gila-gilaan nggak? Atau mereka survive? Sama seperti kewirausahaan yang lain, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Tapi kebanyakan bukan yang nggak berhasil, karena artisan ini dia tuh datang dari satu dorongan yang kadang-kadang bukan hanya bicara non financial di karakter tadi yang nomor 3 tadi. Mereka itu nggak mau mundur karena ada dorongan tadi. Oh, di belakang saya ada desa, di belakang saya ada petani, di belakang saya ada. Purpose-nya jelas. Purpose-nya jelas. Oke. Jadi mau pandemi nggak pandemi, ya dia harus terus jalan. Nah, ini yang membuat artisan ini punya daya resilience ya, rasa daya juang, daya tahan yang jauh lebih tinggi daripada yang hanya memikirkan profit. Karena kalau profit, oh kayaknya kita harus ini tutup. Tapi kalau artisan, dia bisa saja nggak makan gitu untuk membuat brandnya itu terus hidup gitu. Dan salah satu yang saya lakukan adalah, ayo tahan yuk, ini nggak akan lama lagi kok. Ini cuma 2 tahun kok gitu. Dan kita bisa lihat 2022 mudah-mudahan juga prediksi ekonominya juga semakin baik. Mereka juga akan tumbuh lebih baik. Amin. Bro, thank you so much udah berbagi. Tahun 2022 kita semua bangkit, semua ya, dari Universe, Comfort Plus, dan artisan. Hopefully semuanya bangkit ya. Amin. Indonesia bangkit ya. Amin. Merdeka! Merdeka. Alright. Don't go anywhere. Olahraga itu merupakan kegiatan di mana kita bisa mengharumkan nama negara, menaikkan bendera merah putih di hadapan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia dan internasional. Oke, kita masih di Unlock with me, Billy Boon. Thank you. Dan seperti biasa, saya akan segera memanggil sahabat saya, teman saya, yang akan berbagi di panggung ini. Tapi sebelumnya saya pengen ngingetin dulu untuk ke Instagram saya @billyboonyot, kemudian cari postingan episode pada malam hari ini, kemudian di kolom komentarnya tulis apa aja yang kalian dapetin dari narasumber yang tadi dan juga narasumber yang akan hadir. Ya, apa yang kalian suka, apa yang kalian pelajarin, tulis di situ dan menangin 2 buah kacamata persembahan dari Opticsys dan juga 2 buah buku saya, buku yang on top updated dan juga buku Why. Without any further ado, please welcome Mas Junas. Terima kasih Mas Billy. Saya lepas dulu. Jadi selamat malam semua. Saya Junas Miradiarsyah dari IBL, Indonesian Basketball League. Bagi yang teman-teman belum tahu, jadi kami itu liga bola basket profesional tertinggi di tanah air. Jadi malam ini saya berbahagia sekali bisa berkesempatan untuk berbagi cerita tentang bola basket. Karena rasanya belum banyak topik mengenai olahraga di forum ini. Tapi saya coba mulai dari sebuah gambar yang menurut saya seluruh masyarakat Indonesia merasakan momen ini. Tahu gambar ini ya. Ini adalah Asian Games 2018. Disinilah momen di mana semua bisa melihat bahwa kegiatan olahraga itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Tidak hanya kompetisi menang dan kalah di lapangan, tetapi impact-nya sangat luar biasa. Asian Games yang kita tahu, ya kebetulan alhamdulillah saya juga waktu itu menjadi bagian di dalamnya, memiliki impact sampai hari ini, di mana kita punya kebanggaan stadion yang luar biasa sampai hari ini, taraf internasional, kemudian seluruh masyarakat Indonesia menjadi lebih termotivasi untuk bergerak dan berolahraga, sehingga itulah salah satu manfaat dari sebuah kegiatan olahraga yang kita rasakan. Nah, bicara mengenai bola basket, ini juga masih gambaran di Asian Games kemarin, bahwa pertandingan bola basket itu merupakan 3 olahraga tertinggi yang paling diminati. Artinya apa? Kita punya potensi yang sangat luar biasa. Di gambaran ini bahwa setiap Indonesia main itu penontonnya penuh. Menang kalah yaitu
itu pertandingan lah ya. Tapi ketika kita bisa memunculkan kebanggaan, kita bisa memunculkan talenta terbaik di Indonesia, itulah beauty of the game. Terutama kalau kita bicara mengenai dari sisi kebangsaannya. Olahraga itu merupakan kegiatan di mana kita bisa mengharumkan nama negara, menaikkan bendera merah putih di hadapan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia dan internasional. Jadi disitulah letak kenapa olahraga itu penting. Dan kalau dilihat, kita bicara hari ini dan bicara masa depan, ya Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa. Dengan 270 juta penduduk, dominasi anak muda, kemudian penetrasi digital ditambah lagi faktor pandemi, ini akan men-unlock sesuatu yang sebelumnya tidak terbuka. Di olahraga itu dengan digital, kemudian penetrasi anak muda yang semakin tinggi, kita yakin bahwa olahraga Indonesia, mau bola basket, sepak bola, dan lainnya, itu pasti kita akan semakin besar lagi. Kita punya market, kita punya akses, dan kita punya keyakinan. Tinggal bagaimana kita merunut ke sananya. Nah, bicara mengenai bola basket, ini cerita sedikit bahwa kemarin kita menjalankan sebuah musim yang sangat luar biasa. Musim olahraga nasional pertama di Indonesia yang menjalankan di masa pandemi. Kita berjuang dan bisa mengembalikan, tapi akhirnya apa? Apakah pandemi ini bisa menghentikan kita? Sesaat iya, tapi di sisi lain ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Semua digital impression yang kita peroleh kemarin dari sisi pertandingan, sosial media, itu bisa naik 4-5 kali lipat. Dan saya yakin semua industri pun bisa melihat dari sisi itu bahwa pandemi ini, yes, ada keterbatasan, tapi di sisi lain ini opportunity. Ketika nanti semua kembali normal, ada peluang untuk kita di setiap industri untuk menjadi pemenang. Saya sharing sedikit mungkin motivasi saya waktu itu agak nekat untuk membuat kembali sebuah kompetisi olahraga di masa pandemi itu, karena logikanya semua pasti melakukan hal yang sama, menunggu, semua tidur, semua horizontal. Tapi di saat itulah kita bisa melihat peluang untuk menjadi siapa yang duluan menjadi pemenang. Nah, itu yang saya ambil, itu yang kita perjuangkan, dan melalui bola basket menjadi olahraga pembuka, dan kita juga senang bahwa setelah ini sudah dimulai cabang-cabang olahraga lainnya. Ketika bicara bola basket, kita bicara mengenai mimpi anak muda. Mimpi anak muda sangat banyak. Entrepreneur, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi atlet. Bola basket itu syarat dengan anak muda. IBL sebagai platform, mungkin orang hanya melihat sebagai showbiz, melihat sebagai sebuah kompetisi, tapi sebetulnya kita ada sebuah platform untuk anak-anak muda itu mewujudkan mimpinya. Mimpi bermain di kasta olahraga tertinggi dan bahkan nanti di level nasional atau bahkan level internasional. Karena sekarang apapun bisa terjadi. Semua anak muda dari seluruh penjuru dunia bisa bermain di liga manapun. Gitu ya. Karena semakin borderless, digital semakin menunjang, dan itulah motivasi kami. Kalau kita bisa membuat platform yang sangat baik untuk anak muda berprestasi, otomatis nanti mudah-mudahan prestasi Indonesia di mata dunia internasional juga akan semakin baik lagi. Bicara mengenai IBL atau kompetisi bola basket, mungkin ada yang memainkan, ada yang tidak memainkan, ada yang tahu, ada yang tidak. Kita memformulasikan bahwa IBL itu lebih dari sekedar pertandingan. Kita menjanjikan entertainment sudah pasti, karena sekarang udah cukup umum orang bicara mengenai sportainment, kita bicara juga mengenai platform digital. Nah, yang paling penting juga kita mau sharing bahwa ketika kita menganggap bahwa diri kita sebagai platform, itu semua orang akan terlibat. Contohnya seperti yang gambar saya sharing ini, kompetisi kemarin kita lebih dari menjalankan kembali sebuah kompetisi. Kami membawa kampanye saling jaga. Jadi pandemi ini membuat semua menjadi bersatu, menjadi satu visi lagi untuk memulai kembali dan menyelamatkan industri dan olahraga yang dicintai. Nah, ini harus dijaga sama-sama. Nggak bisa hanya liga, nggak bisa hanya pemain, tidak hanya klub, tapi semua harus punya motivasi yang sama. Kita munculkanlah waktu itu kampanye saling jaga. Nah, saling jaga ini sebuah kampanye yang sangat baik untuk mendorong pemerintah dan juga penduduk Indonesia untuk tidak terus berlarut-larut di pandemi. Kita harus bangkit. Inilah yang bisa kita lakukan. Kemudian di gambar sebelah kiri sudah pasti ketika bicara olahraga pasti syarat dengan hiburan juga, karena orang ingin
menang kalah, tapi juga ingin penonton juga terhibur. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah ini juga tadi sharing kalau saya cerita mengenai kompetisi bola basket, IBL menjadi liga pertama yang mulai di Indonesia. Seperti inilah gambarannya. Memang sedikit berbeda dari yang sebelumnya, penonton penuh, kemudian keriuhan penonton di lapangan itu sama sekali tidak ada, tapi kita coba membuat formulasi yang berbeda. Setiap challenge itu pasti ada kesempatan. Nah disinilah kita buktikan bahwa olahraga pun bisa melakukan ini, ya, keluar dari kesulitan. Dan setelah kita buktikan ini, alhamdulillah direspon cukup baik, pemerintah mendukung, dan IBL bola basket menjadi olahraga pembuka di masa pandemi di bulan Juni yang lalu sudah selesai, dan diharapkan terus bisa dikembangkan dan menjadi motivasi yang sangat luar biasa. Dan kalau dilihat di masa depan, apakah potensi Indonesia akan semakin besar di bola basket? Kita punya dua momentum besar yang belum pernah terjadi di Indonesia untuk bola basket. Yang pertama adalah 2022 akan menjadi ajang FIBA Asia atau kejuaraan bola basket Asia yang ada di Indonesia. Dan 2023 akan menjadi ultimate momentum bagi olahraga bola basket. Kalau tadi di slide pertama kita bicara Asian Games, ultimate momentum untuk multi sports, ini kejuaraan paling bergengsi di seluruh dunia untuk bola basket akan ada di Indonesia. Dan ini bukan bicara mengenai komunitas bola basket saja, tapi kita bicara mengenai seluruh potensi bangsa Indonesia, karena dengan ajang seperti ini, Indonesia bisa semakin dikenal dan semakin dipandang di dunia internasional. Jadi mungkin itu yang saya bisa sharing. Mudah-mudahan dari sisi perspektif olahraga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, buat semua pemirsa, dan bisa memiliki motivasi bagi pemain-pemain muda, talenta-talenta muda, bahwa olahraga bola basket merupakan olahraga yang sedang sangat berkembang dan akan menuju peak momentumnya di beberapa tahun ke depan. Udah banyak sekali teman-teman bikin lapangan basket. Dengan makin banyak fasilitas, anak-anak punya tempat untuk bermain, otomatis nanti mengerucutnya akan makin bagus lagi kan. Jadi itulah yang disebut dengan memasyarakatkan olahraga, memasyarakatkan bola basket. Pak Ketua IBL, thank you so much sudah bersedia hadir. So anyway, congratulations dan memulai tugas sebagai di IBL ini pada saat saat sulit ya. Saat sulit, betul. Kemarin dikasih kepercayaan handle IBL 2019 untuk masuk ke musim 2020. 2020 bagus langsung kan. Ya kita mulai lagi, kita ada beberapa improvement, sold out di setiap kota. Ya. Udah jalan mungkin 70% lah, udah mau end of regular series. Pandemi. Nggak kebayang tuh ya? Nggak kebayang sama sekali. Ya karena kita waktu itu tengah-tengah lagi mulai, kita jadi liga pertama juga yang menghentikan waktu itu. Oke. Setelah itu waktu itu baru sepak bola dan yang lain-lain. Alright. Nah itulah pengalaman musim pertama. Langsung dikasih cobaan ya. Kasih cobaan. Tadinya pikir, wah dikasih dipercaya IBL keren nih kemana-mana ya. Ternyata boom gitu. Oke, sekarang ini kan pandemi udah jadi endemi dan seterusnya gitu. Ya. Nah, regular seasonnya seberapa menjanjikan dan seberapa excitingnya? Tadi kan cerita kena hit 2020. Ya. Kemudian kita perjalanan panjang, persiapan itu 1 tahun lebih untuk menyiapkan musim yang berikutnya. Oke. 2021 lah kemarin kita kejadian, bulan Maret sampai Juni. Selesai. Nah itu dapat apresiasi sangat luar biasa. Dari sisi penonton, dari sisi dukungan dan lain-lain. Nah kita ngelihat ternyata nih dari sisi lain ya, melihat pandemi ini untuk olahraga tentunya orang tuh udah kangen banget gitu. Ya, betul. Terus yang nggak bisa di lapangan terpaksa dalam tanda kutip nonton di layar kaca, di tablet dan sebagainya, impresinya naik. Nah kalau kita bicara digital kan spreadingnya semakin banyak. Betul. Gitu. Nah kita ngelihat, oh ini bagus juga momentum yang menambah keyakinan kita untuk musim depan. Januari mendatang jumlah tim kita tambah, jumlah pertandingan. Dari berapa jadi berapa nih kalau timnya dulu deh? Sebelumnya 12. Okay. Jadi kemarin tuh kita jalan 12, besok 16. 16 tim. 16 tim itu buat bola basket angka yang tertinggi lah sepanjang sejarah ini. Mungkin kita lihat karena momentum yang kemarin ya, basket bisa membuktikan lah.
Dan 16 itu kita ngelihat banyak teman-teman dari perspektif yang beda. Ada yang dari basket udah pasti. Oke. Ada dari e-sports masuk basket juga. Oke. Wow. Ada dari teman-teman selebritis masuk juga. Oh, oke. Jadi teman-teman selebritis yang sekarang ini apa kalau saya dengar masuk ke sepak bola, punya tim sepak bola segala macam, basket juga ya? Di luar itu, klub sepak bola pun sekarang udah ada juga yang punya klub basket. Klub Jadi sepak bola punya klub basket. Seriously? Oke. iya, iya. Wow. Jadi from many backgrounds lah gitu. Nah inilah kita buktiin bahwa basket itu udah mulai dilirik makin bagus. Ya. Gitu. Nah dengan 16 tim jumlah pertandingannya akan makin bertambah besok. Dari berapa jadi berapa? Dari 96 menjadi 176 baru regular seasonnya saja. Jadi quite big clip buat musim depan. Dan periodenya juga lebih panjang. Nah mudah-mudahan lah. Kita belum mencapai ke titik yang kita mau. Kita masih ada blueprint buat jumlah gamenya, jumlah periodenya. Kita harus nyampe di angka 240-an ya. 240-an. Oke, berarti it's a good jump, right? Kan dari 90-an ke 160 ke 240. Lagi adjusting lah. Ini kan pandemi, mudah-mudahan terus situasi terus membaik gitu ya. Di tahun depan berarti apakah hybrid offline dan online atau masih 100% online atau gimana? Rencananya hybrid. Jadi ya mudah-mudahan ini kan terus membaik ya. Kita udah dapat dukungan juga, boleh ada penonton. Oke. Tapi ya lihatlah situasinya kan tight ya. 1 minggu, 2 minggu menjelang itu gimana situasi di kota tersebut. Karena besok tuh kita udah mulai lagi kegiatannya berpindah-pindah kota. Oke. Kalau yang lalu kita hanya sistemnya bubble di satu kota ya terpusat. Ini bubble juga tapi berpindah-pindah. Nah situasi penonton itu mudah-mudahan terus kondusif. Ya kita bisa buka kembali, tapi dengan itu ya batasan-batasan, syarat, vaksin dan sebagainya. Di slide terakhir FIBA untuk yang tahun 2022 tahun depan berarti Asia Cup ya? Asia Cup Itu bulan mulai, Juli 2022. Oke, Juli 2022. Terus kemudian yang World Cup itu tahun Agustus depan 2023. Mas Junas akan di situ sebagai apa? Kebetulan terlibat juga. Oke. Kebetulan terlibat juga. Jadi kalau kita bicara liga, kemudian ada ajang nasional itu kan step yang berkesinambungan juga ya. Jadi pemain juga menjadi lebih termotivasi. Betul. Gitu kan. Nah menariknya kan kalau kita betulin liganya, so what's next gitu kan. Apa selanjutnya itu level nasional dan internasional. Nah dengan 2 ajang ini di depan mata, udah pasti ya gairah masyarakat bola basket, potensi pemain muda itu pasti akan lebih besar lagi. Jadi saya yakin ke depan bola basket ini akan menuju peak momentum yang tadi saya cerita kan, karena panggungnya ada gitu. Sama seperti Asian Games kan. Itu panggungnya ada, semua orang jadi bersatu lagi, jadi termotivasi, punya satu tujuan gitu. Tinggal nanti pasti ada PR berikutnya, gimana memaintain, gimana gitu kan. Tapi paling nggak at least kita udah punya panggungnya. Nah, untuk next step-nya, tapi kalau dibocorin dari sekarang dari kacamata IBL gitu ya. Pemain kita tuh seberapa ini sih mampu nggak untuk berkompetisi, let's say yang tadi tuh Asia Cup dulu deh. Gitu. Kita tuh sekarang tuh posisinya seperti apa sih? Pemain-pemain kita tuh bisa nggak sih bersaing? Let's say kalau dulu zaman saya masih kecil, saya tahunya kayaknya Filipina keren banget tuh. Ya, masih. Filipina memang masih quite dominating lah di Asia, terutama di Asia Tenggara ya. Tapi apakah Indonesia bisa? Bisa, karena blueprint-nya kan udah mulai dijalankan. Contoh misalnya waktu Asian Games kemarin, Indonesia peringkat 8 loh. Dan ini di FIBA Asia ini, untuk Indonesia bisa lolos ke kejuaraan dunia, itu harus menempati posisi 8 lah. 8 besar. Nah artinya kan punya potensi. Nah sekarang nih tim nasionalnya lagi dibangun, kemudian dengan program pelatihan dari pelatih terbaik internasional, ada program naturalisasi juga. Kan program-program itu menjadi program strategis ya. Jadi menurut saya sih harusnya bisa. Terakhir nih ya, butuh untuk memajukan basketball perbasketan di Indonesia itu nggak bisa liganya sendirian gitu. Jadi kalau yang paling gampang buat yang nonton pemirsa Metro TV, apa harapan dari IBL untuk kita semua? Pengennya ngapain sih? Kita tuh harus ngapain? Harapannya ya udah pasti makin banyak yang main makin bagus, ya kan? Gimana cara yang main makin banyak? Memperbanyak fasilitas. Dengan makin banyak fasilitas, anak-anak punya tempat untuk bermain, otomatis nanti mengerucutnya akan makin bagus lagi kan. Jadi itulah yang disebut dengan memasyarakatkan olahraga, memasyarakatkan bola basket. Kan banyak memasyarakatkan itu dengan sosialisasi, dengan lain-lain. Nah dengan memperbanyak fasilitas, mulai dari lapangan
bikin lapangan basket di rumah, bikin lapangan basket di komplek, perbaiki lapangan basket di sekolah dan fasilitas, itu sangat penting. Oke. Karena infrastruktur itu salah satu kunci. Which is sebenarnya simple ya, mulai dari diri sendiri, lingkungan sendiri, kita mulai Betul. Kita seperti lihat itu ya. di negara apapun, olahraga apapun yang olahraganya besar, pasti fasilitas untuk bermainnya pasti banyak. Dan sekarang udah mulai kelihatan loh. Ya. Kalau misalnya, kebetulan kan saya di Jakarta ya, udah banyak sekali teman-teman bikin lapangan basket. Oh itu bagus banget. Bayangin kalau semua itu bergerak, saya yakin pasti anak-anak muda Indonesia makin punya banyak tempat untuk latihan. Oke. Dan ngelihat dari tadi ya, tahun depan kompetisinya semakin berkembang, IBL, which is good luck dan congrats, semakin exciting. Jadi kita semua dipaksa untuk nonton nih ya, berarti ya. Iya dong, harus nonton. Harus nonton. Oke man, thank you so much. Sukses IBL-nya. Amin, amin. Alright, thank you so much man. Thank you. Thank you. Alright, sekian perbincangan saya dengan dua narasumber pada malam hari ini. Thank you so much. Semua video yang sudah tayang di Metro TV bisa ditonton di YouTube channel Metro TV dan juga YouTube channel Billy Boon. Alright, until next time, be inspired. I'll see you on top. Sebenarnya kita bisa bertahan saja menjadi seorang wirausaha. Kita sudah menjadi solusi buat pemerintah, ya kan? Ya. Artinya lapangan pekerjaan udah bisa diserap. Kita ada beberapa improvement. Ya. Udah jalan mungkin 70% lah. Udah Oke. mau end of regular series. Pandemi. Nggak kebayang tuh ya. Nggak kebayang sama sekali. Metro TV